Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selisa Nur Aini dari kelas 4 PGMIC dengan NIM 234110405-134. Di sini saya akan mengerjakan data berkelompok dengan menentukan nilai min, median, modus, desil 8, desil 7, persentil 28, persentil 68, kuartil 1, dan kuartil 3. Sebelumnya, sebelum kita mencari nilai min, median, modus, desil, persentil, dan kuartil, kita harus menentukan dahulu nilai maksimal, minimal, dan rentangnya. Kita tentukan dulu nilai maksimalnya. Caranya sama dengan max, buka kurung, kita blok semua data di atas, di samping. Tutup kurung, enter. Nilai max-nya itu 97. Selanjutnya, kita tentukan nilai minimalnya. Sama dengan min, buka kurung, blok semua data, tutup kurung, enter. Selanjutnya, kita menentukan rentang antara nilai minimal dan nilai maksimalnya. Caranya sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Enter. Rentangnya yaitu 62. Selanjutnya, kita tentukan nilai N atau jumlah dari seluruh data di atas. Caranya sama dengan konta, buka kurung, blok semua data, tutup kurung, enter. Jumlah dari semua datanya yaitu 120. Selanjutnya, kita akan menentukan perhitungan dari 1 ditambah 3,3 kali log N. Sebelumnya kita tentukan dahulu nilai dari log N-nya. Caranya, sama dengan log, buka kurung, nilai N, tutup kurung, enter. Ketemunya 2,079, kita bulatkan menjadi 2, agar memudahkan. Lalu kita cari 3,3 dikali log N. Caranya sama dengan 3,3 dikali nilai log N-nya, kita klik, enter. Ketemu 6,861. Selanjutnya, kita tentukan nilai 1 ditambah 3,3 kali log N. Caranya sama dengan 1 ditambah, kita klik nilai 3,3 kali log N-nya. Lalu enter. Bisa ketemu 7,861. Selanjutnya kita tentukan rentang untuk kelas bawah dan kelas atasnya untuk kita masukkan di tabel intervalnya. Caranya sama dengan nilai dari N ini dibagi 1 tambah 3,3 log N. Enter. Hasilnya 15. Salah sebentar. Bukan yang N ya, tapi yang N.
rentangnya maksudnya yang ini, rentang antara nilai maksimal dan minimal. Sama dengan kita klik yang nilai rentang ini dibagi 1 tambah 3,3 log n. Enter. Hasilnya 7,88. Kita bulatkan ya. Nilai dari 1 tambah 3,3 log n karena 7,861 kita bulatkan menjadi 8. Yang nilai rentangnya juga kita bulatkan menjadi 8. Selanjutnya, kita buat tabel untuk kelas intervalnya. Yang atau tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari kelas interval batas bawah kelas, batas atas kelas, titik tengah atau XI, frekuensi atau F, nilai FI, nilai frekuensi dikali nilai titik tengah, dan nilai CF. Kita beri nomor dulu, lalu di sini nilai kita blok ininya menjadi 3 ya harusnya. Jangan di sini. Di sini aja. Nomor, di sini nilai, lalu di sini frekuensinya. Caranya, karena nilai 1 tambah 3,3 log-nya itu 8, berarti nomornya sampai 81, 1, ini, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kenapa? Ini harusnya 1. Kita ulang ya, jangan di sini. Di bawahnya juga nggak apa-apa. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya di sini kita beri nilai blok 3 kolom. Lalu di sini frekuensi. Lalu karena nilai rentangnya itu 8, berarti dari nilai minimal di sini 35 dihitung sampai 8, berarti 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Di sini 42. Lalu di sini 43. Bentar, kenapa di sini gede banget tulisannya? Dah. Lalu 43 sampai 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50. Lalu di sini 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Lalu setelah 58, benar kan? Di sini 59, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. 66. Di sini 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Di sini 74. Di sini 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Lalu setelah 82,
Di sini 83. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Di sini 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Jadi di tabel ini eh, kalau nilai maksimal dan nilai minimalnya sudah masuk, berarti data yang dihitung sudah benar. Lalu setelah itu kita menentukan frekuensi. Caranya sama dengan, oh kita blok dulu ya, blok sampai ke bawah. Lalu sama dengan frekuensi, frekuensi buka kurung sebentar. Frekuensi itu buka kurung, kita blok dulu semua data, titik titik koma, lalu kita blok batas atas kelas, kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Sudah ketemu, lalu kita menentukan titik tengahnya. Titik tengah atau biasa disebut XI. Cara menentukan titik tengahnya yaitu eh, sama dengan buka kurung batas bawah kelas ditambah batas atas kelas, tutup kurung dibagi 2, enter. Lalu kita blok ke bawah. Satu semua kita bulatkan saja biar memudahkan. Selanjutnya kita menentukan nilai frekuensi, nilai Fi kali Xi. Caranya sama dengan frekuensi dikali Xi atau titik tengah, enter. Lalu kita blok ke bawah. Sudah ketemu. Ini yang 163,5 kita bulatkan juga. Yang 2044,5 juga dibulatkan. Selanjutnya kita mencari nilai CF. Nilai CF itu caranya frekuensi kelas pertama sama dengan frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas yang pertama itu frekuensinya yang ini. Bentar. Yang kedua sama dengan nilai CF yang pertama ditambah frekuensi kelas kedua, enter. Kelas ketiga, CF kelas kedua ditambah frekuensi kelas ketiga, enter. Lalu begitu sampai seterusnya. Enter.
sampai yang terakhir. Enter. Sudah ketemu semuanya. Lalu sebelum kita menentukan nilai min, median, dan modusnya, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai LO, nilai B1 atau nilai B1, B2, nilai setengah N, nilai CF, nilai frekuensi, rentang, dan nilai B-nya. Kita tentukan dulu nilai setengah N-nya. Setengah N. Tentukan nilai setengah N, caranya sama dengan 1/2, 1/2 dikali nilai N. Enter. Di enter. Lalu setelah menentukan nilai setengah N, kita menentukan CF-nya terlebih dahulu. CF dari nilai 60 adalah, karena nilai setengah N-nya itu 60, jadi CF-nya adalah, sebentar, nilai CF-nya nilai 60 itu ada di antara 52 sampai 72. Berarti nilai CF-nya adalah sama dengan yang 72 ini ya. Bentar. Nilai CF-nya 72. Selanjutnya, nilai frekuensi. Kita menentukan nilai frekuensinya sama dengan frekuensinya, sebentar, salah. CF-nya itu harusnya, karena 60 itu masuk di 52 dan 72, berarti CF-nya itu yang ini, yang 52. Enter. Nilai F-nya adalah 20. Nah, selanjutnya nilai P. Nilai P-nya sama dengan, nih, enter. Selanjutnya nilai B adalah batas bawah kelas setengah N-nya, berarti 75 sama dengan 75 dikurangi 0,5. Temukan hasilnya 74,5. Selanjutnya, setelah menentukan nilai-nilai tersebut, kita menentukan nilai, perpisah dulu ya guys, biar kelihatan. Selanjutnya, kita menentukan nilai LO. Nilai LO juga sama dengan nilai B. 0 maksudnya. Sama dengan batas bawah kelas setengah N dikurangi 0,5. 74,5. Lalu kita menentukan nilai B1. B1 itu
B1 itu frekuensi kelas ini dikurangi kelas sebelumnya. Kenapa? Min 9. Selanjutnya yang B2 itu selanjutnya yang B2 itu frekuensi kelas ini dikurangi kelas setelahnya. Hasilnya min 2. Selanjutnya kita menentukan nilai. Selanjutnya kita perbesar dahulu. Selanjutnya kita tentukan nilai min. Ke bawah aja nggak sih? Oh, nggak bisa ya. Selanjutnya kita menentukan nilai mian atau nilai tengah. Rumusnya sama dengan jumlah, kita jumlahkan dulu nilai FI dan XI-nya sama dengan sum buka kurung, kita blok yang ini kurung enter. Sama dengan jumlah FI kali XI dibagi nilai N atau jumlah datanya. Enter. Ditemukan 76,63333. Selanjutnya kita menentukan mediannya. Rumus mediannya sama dengan nilai B ditambah buka kurung 3 kali, lalu nilai setengah N dikurangi nilai CF, lalu tutup kurung, dibagi nilai F, lalu tutup kurung, dikali nilai P, tutup kurung, enter. Sudah ketemu, lalu kita cari modusnya. Sama dengan nilai LO ditambah buka kurung 2 kali, nilai B1 tutup kurung dibagi buka kurung nilai B1 ditambah nilai B2 tutup kurung 2 kali dikali nilai P. Enter. So, ketemu 81,0455. Selanjutnya kita perbesar lagi biar kelihatan.
Selanjutnya kita menentukan desil 8, desil 7, P28, P68, Q1, dan Q3. Kita tentukan dulu desil 8. Caranya untuk menentukan nilai D8-nya sama dengan 0,8 dikali 0,8 dikali nilai ini. Enter. Ketemu ya 96. Ntar kita buat tabel terlebih dahulu. Biar nggak bingung. Sudah. Lalu kita tentukan CF-nya. CF dari 96 adalah 94. Karena 96 ada di antara 94 dan 120. Kok nggak bisa? Sama dengan enter. Kenapa 0, jangan sini deh. Sini aja. Desil 8. 0 sama dengan 0,8 dikali enter. Selanjutnya CF-nya adalah karena 96 itu ada di antara kelas 94 dan 120, berarti nilai CF-nya yaitu 94. Enter. Lalu kita tentukan nilai F-nya. Nilai F-nya adalah 26. Selanjutnya nilai P. P itu rentangnya ya. Berarti ini. Enter. Lalu nilai LO. L0. Nilai L0 adalah sama dengan batas bawah kelas modusnya dikurangi 0,5. Enter. Berarti 90,5. Dah, tinggal kita cari desil 8-nya. Rumusnya sama dengan nilai LO ditambah buka kurung 3 kali nilai D8 ini di nilai LO ditambah 3 kurung 3 kali, buka kurung 3 kali nilai D8 dikurangi nilai CF tutup kurung dibagi nilai F tutup kurung dikali nilai P tutup kurung. Ketemu 91,1154. Selanjutnya kita tentukan desil 7. Caranya sama yang desil 8. 0,7 sama dengan 0,7 dibagi ya. Lupa guys. Dikali deh.
dengan 0,7 dikali ini 84. CF-nya berarti karena 84 ada di antara 72 dan 94, berarti CF-nya adalah 72. Enter. Soalnya kita tentukan nilai F-nya. Nilai F-nya sama dengan 7. Berarti frekuensinya 22. Selanjutnya nilai P-nya itu selanjutnya kita menentukan nilai P28. Caranya sama dengan 0,28 dikali nilai N. N. Ketemu nilai 33,6. Kita bulatkan terlebih dahulu. Jadi 34. Selanjutnya nilai CF-nya. Karena 34 ada di antara 23 dan 52, berarti nilai CF-nya adalah 23. Sama dengan 23. Enter. Selanjutnya kita tentukan nilai F-nya. Nilai F-nya adalah 29. Ya, kita tentukan nilai P. Nilai P-nya 8. Sama dengan 8. Enter. Selanjutnya, kita tentukan nilai L0-nya. Nilai L0-nya itu sama dengan batas bawah kelas yang kelima dikurangi 0,5. Enter. Nah, kita tentukan nilai dari P28 sama dengan nilai LO ditambah buka kurung 3 kali nilai P28 dikurangi nilai CF tutup kurung kan, kurung dibagi nilai F tutup kurung dikali nilai P tutup kurung. Enter. Ketemu 69,4. Kita pesatkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita menentukan nilai P68. Nilai P68 sama dengan 0,68 di 0,68 dikali jumlah jumlah N. Bentar. Ketemu 81,6. Kita bulatkan terlebih dahulu. Jadi 82. Nilai CF-nya karena 82 ada di antara 72 dan 94, berarti nilai CF-nya adalah 72. Nilai F-nya yaitu
22. Nilai P-nya 8. Nilai L0-nya batas bawah kelas dikurangi 0,5. Enter. Ketemunya 82,5. Selanjutnya kita tentukan nilai dari P68-nya. Sama dengan nilai LO ditambah buka kurung 3 kali nilai P68 dikurangi nilai CF tutup kurung dibagi nilai F tutup kurung dikali nilai P tutup kurung. Enter. Ketemunya 85,99. Kita besarkan terlebih dahulu. Sampai ketemu. Selanjutnya kita tentukan nilai Q1-nya. Sama dengan 1/4 dikali nilai N. Enter. Q1-nya ketemu 30. Karena 30 itu ada di antara karena satunya 30 itu ada di antara 23 sampai 52 berarti CF-nya adalah 23. F-nya F-nya 29, P-nya 8, L0-nya L0-nya sama dengan batas bawah kelas kelima atau 67 dikurangi 0,5. Temu 66,5. Hanya kita tentukan perhitungan Q1-nya sama dengan nilai LO ditambah buka kurung 3 kali nilai Q1 dikurangi nilai CF tutup kurung dibagi nilai F tutup kurung dikali nilai P tutup kurung. Enter. Ketemunya 68,431. Kita perbesar lagi. Selanjutnya kita cari Q3. Rumusnya sama dengan 3/4 dikali nilai N. Enter. Ketemunya 90. Karena 90 itu ada di antara 72 dan 94, berarti CF-nya adalah 72. Enter. Nilai F-nya 22. Nilai P-nya 8. Nilai L0-nya sama dengan batas bawah kelas dikurangi 0,5. Enter. Ketemu 82,5. Lalu kita hitung Q3-nya sama dengan nilai LO ditambah buka kurung 3 kali nilai Q3 dikurangi nilai CF tutup kurung dibagi nilai P tutup kurung salah, harusnya dibagi nilai F tutup kurung dikali nilai P tutup kurung. Enter. Ketemunya 89,455. Kita perbesar lagi. Sudah ketemu semua nilai dari 8.
Nilai dari min, median, modus, D8, D7, P28, P68, dan Q1 dan Q3. Sekian, apabila masih salah ya dimaafkan ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.